brasileiro. O dedo de cada de vocês tá aqui nesse Rio de Janeiro, pelabuhan-pelabuhan di Brasil kini dipenuhi dengan lebih dari 70.000 kendaraan listrik EV Cina yang belum terjual, sebuah pertanda betapa sulitnya bagi produsen mobil Cina untuk mempertahankan pertumbuhan mereka yang kuat. Sebelum dahulu jangan lupa like dan subscribe ya friends, ini berita tidak omon-omon. Perusahaan seperti BYD dan Great Wall Motor memiliki ambisi global, dan Brasil telah menjadi ajang pembuktian penting dengan banyak negara besar lainnya yang beralih ke proteksionisme. Seperti dilansir dari CNP, Selasa, 17 Desember 2024, Brasil merupakan pasar mobil terbesar ke-6 di dunia dan kesuksesan di sana dapat meningkatkan prospek di seluruh kawasan. Namun setelah mengambil alih sektor kendaraan listrik yang sedang berkembang di Brasil, produsen mobil Cina menghadapi tantangan yang semakin besar, dengan kemacetan mobil di pelabuhan yang disebabkan oleh upaya mereka untuk menghindari tarif baru. Pesaing domestik telah merespons dengan opsi dan investasi listrik tambahan, dan tingkat pertumbuhan kendaraan listrik di negara ini pun melambat. Seperti halnya sebagian besar negara di dunia, ini adalah pasar luar negeri terbesar bagi perusahaan dengan selisih yang besar, karena menghadapi penolakan dari pemerintah di AS dan Eropa. Satu dekade yang lalu, Brasil membebaskan kendaraan listrik dan hibrida dari pajak impor kendaraan sebesar 35% dalam upaya untuk meningkatkan sektor ini. Hal ini menarik perhatian para pembuat mobil Cina, dan mereka pada dasarnya menciptakan pasar bagi mereka di negara berpenduduk lebih dari 200 juta orang. Pada tanggal 27 November, pemerintah Brasil mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan informasi untuk melakukan gugatan terhadap pembangunan pabrik baru BYD di Brasil. Kementerian Tenaga Kerja Publik, MPT, meluncurkan penyelidikan terhadap kondisi kerja di lokasi konstruksi setelah adanya pengaduan anonim pada tanggal 30 September, yang ditindaklanjuti dengan inspeksi. Seorang jurnalis bernama Andre Uzeda dari Agencia Publica, juga melaporkan adanya indikasi kekerasan fisik dan kondisi kerja yang sangat buruk bagi pekerja yang terlibat, khususnya pekerja asal Cina. Diperkirakan sekitar 470 pekerja asal Cina yang dipekerjakan dalam lokasi tersebut oleh 3 kontraktor yang berbeda. Jinjiang Group diketahui menyediakan layanan pemindahan tanah guna mempersiapkan lokasi dimulainya konstruksi. Perusahaan ini diyakini mempekerjakan mayoritas pekerja, dengan sekitar 280 karyawan di bawah perusahaan ini. Lalu ada perusahaan bernama Open Steel, yang bertanggung jawab untuk memproduksi struktur logam, yang diketahui mempekerjakan 100 pekerja asal Cina. Perusahaan ketiga, I-Corp, yang bertanggung jawab untuk merakit struktur logam internal, memiliki sekitar 90 karyawan Cina. Tuduhan tersebut tampaknya berpusat pada perlakuan Jinjiang Group yang diduga telah melakukan perbuatan buruk serta melanggar aturan Dinas Ketenagakerjaan dan Keselamatan Internasional. Pekerja dari Jinjiang Group kabarnya harus bekerja selama 12 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan beberapa pekerja terlihat tidak menggunakan sepatu atau helm pengaman. Pekerja bahkan tidak memiliki akses ke air minum bersih dan seringkali terlihat minum dari genangan air hujan. Foto-foto juga muncul dari kamar mandi yang kotor dan kondisi makan yang buruk bagi para pekerja. Akomodasi tersebut digambarkan sebagai kotor, penuh sesak, dan kurang penerangan, tanpa pemisahan antara pria dan wanita. Pekerja Brasil yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang dimaksud tidak mengalami kondisi kerja yang keras seperti itu. Mereka yang dipekerjakan oleh BYD bekerja dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, dengan 1 jam untuk makan siang. Diperkirakan sekitar 590 warga Brasil bekerja pada pembangunan pabrik tersebut. Ketika ditanya tentang praktik tersebut, BYD menyalahkan Jinjiang Group dan menuntut agar kelompok tersebut segera mengambil tindakan.